Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar pelajaran yang kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar, kelas 6 sekolah dasar. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, siswa mampu memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Sedangkan yang keempat, yaitu siswa mampu menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kita melangkah ke materi pembelajaran. Masih ingat arti iman? Ada berapakah rukun iman itu? Iman artinya percaya. Iman berarti kepercayaan di dalam hati seseorang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Adapun rukun iman artinya pokok-pokok kepercayaan keimanan yang jumlahnya ada 6. Iman kepada hari akhir juga disebut dengan hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Kapan hari kiamat terjadi? Kepercayaan kepada hari kiamat merupakan masalah samiyat, yakni masalah yang kita ketahui dan kita percayai berdasarkan dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kapan hari kiamat terjadi? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi digoncangkan anak-anak dengan goncangan yang amat dahsyat. Semua bentuk kehidupan akan musnah anak-anak. Hanya Allah saja yang abadi. Setelah hari kiamat terjadi, orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan yang menyenangkan di surga. Sebaliknya, orang-orang kafir akan mendapatkan siksa yang pedih di neraka. Macam-macam hari akhir. Yang pertama yaitu kiamat sugro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu peristiwa matinya seseorang dan rusaknya sebagian alam,
seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Kiamat sugro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri anak-anak. Misalnya berkendara tidak hati-hati sehingga kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu kiamat kubro. Kubro berarti besar. Kiamat kubro adalah berakhirnya seluruh kehidupan makhluk yang ada di dunia ini secara serempak. Siapapun tidak dapat memprediksi dan mengetahui terjadinya hari kiamat, meskipun menggunakan peralatan teknologi yang canggih anak-anak. Para rasul dan malaikat pun tidak ada yang diberitahu secara pasti tibanya hari kiamat, apalagi manusia biasa seperti kita anak-anak. Tanda-tanda kiamat kecil yaitu yang pertama, ajaran Islam kurang diperhatikan dan bahkan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Yang kedua, jumlah ulama atau jumlah ahli agama, kiai, ustadz, ustadzah yang sesungguhnya semakin sedikit. Sebaliknya, banyak orang-orang bodoh yang mengaku ulama dan menyesatkan umat. Yang ketiga, perzinahan dilakukan secara terang-terangan dan sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat luas anak-anak. Sedangkan yang keempat, jumlah wanita semakin banyak dibandingkan dengan pria dan mereka sudah tidak malu lagi berpakaian terbuka dan setengah telanjang. Yang kelima, banyak wanita yang berdandan atau berpenampilan seperti pria. Begitupun sebaliknya, yang pria menyerupai seorang wanita. Sedangkan yang terakhir yaitu bermewah-mewahan dalam membangun masjid sementara jamaahnya sedikit, serta saling membanggakan keindahan masjid dan lain-lain sebagainya. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro, yang pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Yang kedua, keluarnya Dajjal, yaitu sosok pembohong yang menutupi kebenaran. Yang ketiga, adanya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu segolongan umat yang mempunyai kekuatan besar dan berpikiran sehat. Sedangkan yang keempat, turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit yang akan memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Dialah yang menumpas Dajjal serta mengajak umat manusia mengesahkan Allah dan menyembahnya. Sedangkan yang terakhir yaitu hilangnya Al-Quran dari hati umat manusia hingga hilangnya pedoman hidup dan lain-lain sebagainya. Bagaimana penerapan hikmah iman kepada hari akhir? Yang pertama, selalu berusaha menjadi lebih baik. Orang yang beriman kepada hari akhir akan berusaha menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jika kemarin ia melaksanakan satu kebaikan, hari ini
akan berusaha untuk melakukan 2 atau lebih kebaikan. Sedangkan yang kedua, yaitu menghindari sifat cinta dunia atau harta secara berlebihan. Seseorang yang dikaruniai harta akan diminta pertanggungjawaban di akhir kelak. Oleh karena itu anak-anak, seseorang yang beriman yang dikaruniai harta yang berlebih akan mempergunakan hartanya tersebut di jalannya. Sedangkan yang ketiga, yaitu tidak iri atas nikmat orang lain. Allah memberikan nikmat yang berbeda-beda kepada manusia. Terhadap nikmat yang diperoleh oleh orang lain, kita tidak boleh merasa iri. Iri dapat berupa sikap tidak rela orang lain mendapat nikmat dan ingin agar nikmat tersebut beralih kepadanya. Sedangkan yang keempat, yaitu bersikap rendah hati. Bersikap rendah hati terhadap apapun yang dimiliki merupakan perilaku terpuji anak-anak. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Orang yang rendah hati menyadari bahwa segala sesuatu yang dimiliki hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kelima, bersikap optimis dan lapang dada. Seseorang yang beriman kepada hari akhir akan bersikap optimis dalam menghadapi segala sesuatu. Selain itu, orang yang beriman kepada hari akhir akan bersikap lapang dada dalam menghadapi segala musibah yang menimpanya. Memahami makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mempelajari iman kepada hari akhir, selanjutnya yaitu iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul dapat diartikan dengan kepercayaan atau keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus beberapa orang laki-laki merdeka, bukan budak, untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diterimanya kepada manusia umatnya sebagai petunjuk agar selamat di dunia dan di akhirat. Setiap nabi dan rasul diberikan tugas oleh Allah. Di antara tugas-tugas nabi dan rasul yaitu yang pertama, mengajak umat Islam, mengajak manusia untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, mengajarkan akidah. Yang ketiga, mengajarkan hidup dengan berakhlak mulia. Yang keempat, mencerdaskan umat. Yang kelima, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Sedangkan yang keenam, yaitu mengajarkan hidup bermasyarakat, bersatu, saling menghormati, menghargai, tolong menolong, dan lain-lain sebagainya. Cara beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yaitu mengetahui riwayat kehidupan dan ajaran yang dibawanya. Yang kedua, membenarkan berita yang disampaikan para rasul. Yang ketiga, mengamalkan segala syariat yang dibawanya. Sedangkan yang keempat, mencintai dan membela para rasul serta meneladani akhlaknya. Yang kelima, menghidupkan sunnah-sunnah rasul. Sedangkan yang keenam, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran dan bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rangkuman dari pembelajaran hari ini yaitu hari kiamat adalah hari akhir kehidupan seluruh manusia dan seluruh makhluk hidup di dunia.
Hari akhir mempunyai banyak nama lain, di antaranya Al-Ghasyiyah, peristiwa yang dahsyat, Al-Qari'ah, yaitu yang menggemparkan, Ar-Rajifah, yaitu yang menggetarkan, As-Sa'ah, yaitu kehancuran dan sebagainya. Kiamat ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.